Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah merespon market tidak akan mundur dan menjaga APBN. BI rate ditahan untuk pertumbuhan ekonomi. Kenapa dana asing masih kabur? Kita tanya ke Head of Equity Research and Chief Economist Bahana Sekuritas, Putra Satria Samijantoro. Selamat pagi Mas Satria. Selamat pagi, Mbak Mas Moza. Satria, BI rate ditahan saat rupiah melemah bahkan tembus 16.500. Mengejutkan market atau sudah diantisipasi? Ya, jadi memang jika kalau dalam BI sendiri ya, itu ada kekhawatiran spesifik kami melihatnya di pasar bahwa aksi jual yang cukup agresif atau koreksi yang dalam di pasar saham atau pasar ekuitas bisa menyebar ke pasar obligasi dan di pasar foreign exchange atau mata uang. Dalam hal ini, imbal hasil obligasi bisa terkerek naik dan em, rupiah bisa melemah gitu. Itu yang dikhawatirkan oleh Bank Indonesia. Jadi tampaknya Bank Indonesia dalam mempertahankan suku bunga acuan kemarin ini berupaya untuk fokus dalam stabilitas di jangka pendek dulu dibandingkan jika memang nanti tadi itu kemarin memutuskan untuk menurunkan suku bunga lalu rupiah melemah dan sentimen negatif dan volatilitas di pasar modal yang sedang tinggi ini justru menjadi menyebar. Oke, tadi kalau dikatakan ini untuk menjaga stabilitas dalam jangka pendek, artinya ini menjadi langkah yang tepat nggak Mas Satria? Betul, memang secara historis biasanya itu tekanan terutama di nilai tukar itu tinggi sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran dan biasanya di bulan Mei dan Juni lah. Jadi ini ada istilah pasar modalnya double whammy atau double pressure untuk mata uang rupiah kita gitu loh. Kenapa rupiah biasanya melemah sebelum Lebaran? Karena kan Lebaran gitu loh. Saat fase bulan Ramadan kita semua kan banyak mengkonsumsi produk-produk impor ya. Jadi inflasi biasanya tinggi loh saat lagi bulan Ramadan itu justru gitu. Karena ya misalnya kita berbuka puasa dengan kurma itu kan impor. Kita mengkonsumsi produk-produk manis, gulanya juga impor gitu kan. Nah, jadi biasanya impor barang konsumsi itu tinggi sebelum Lebaran dan ini yang biasanya menekan nilai tukar rupiah kita karena kan butuh dolar untuk membeli produk-produk seperti ini gitu kan. Nah, saat kita misalnya sebentar lagi kan akan masuk masa mudik. Mudik itu kan mengkonsumsi BBM. BBM kita kan juga impor gitu loh. Jadi biasanya ini memberikan tekanan yang cukup besar juga untuk nilai tukar rupiah. Kenapa? Karena 30% dari permintaan dolar di pasar itu berasal untuk impor BBM saja. Sekitar 2 hingga 3 miliar dolar per bulan yang kami hitung. Ini mengapa jika memang nanti Bank Indonesia akan melanjutkan kembali penurunan suku bunganya. Kami prediksi ini mungkin setelah nanti di bulan Mei dan Juni, setelah siklus impor barang konsumsi itu turun, setelah nanti kan kalau Mei Juni itu ada siklus impor um, dividen repatriation maaf, repatriasi dividen ke luar negeri dan pembayaran utang luar negeri juga. Jadi mungkin bulan Juni Juli baru bisa Bank Indonesia rate itu diturunkan kembali. Oke, ini artinya sekaligus juga karena ada momentum bulan Ramadan dan juga nanti di Lebaran. Mas Satria, kondisinya rupiah melemah. Apakah bisa disimpulkan bukan hanya keluar dari pasar saham saja, tapi juga surat utang negara juga mulai memberikan warning? Sebenarnya kalau dilihat itu intervensinya Bank Indonesia, terutama di pasar obligasi itu cukup agresif ya gitu loh. Jadi Bank Indonesia itu kan punya satu kebijakan moneter yang berupa operation twist. Jadi selain mensuplai dolar di pasar falas, Bank Indonesia itu juga menginjeksi likuiditas di pasar obligasi. Jadi kalau misalnya rupiahnya terlalu melemah, diintervensi Bank Indonesia. Jika misalnya imbal hasil obligasinya kita kan naik gitu kan, pas suku bunga di pasar sekunder naik, Bank Indonesia juga mengintervensi dengan cara membeli surat berharga negara. Jadi menginjeksi likuiditas gitu loh. Kalau dilihat sebenarnya pasar dalam 2-3 hari terakhir ya, terutama obligasi, memang ada koreksi sih, tapi koreksinya relatif tidak sedalam misalnya di pasar ekuitas dan di pasar saham. Oke, berarti dikatakan adanya koreksi ini masih dalam batas wajar begitu Mas Satria? Iya, jadi saya justru melihatnya ini koreksi di pasar saham tidak terkait sama sekali atau minimal kaitan dengan misalnya kekhawatiran terhadap fiskal atau misalnya kekhawatiran kalau Bu Sri Mulyani itu akan mundur gitu. Kenapa? Karena biasanya
saat ada kekhawatiran investor asing ke fiskal, itu yang kena duluan atau jatuh lebih dalam itu pasti di pasar obligasi dan pasti di nilai tukar rupiah. Rupiah kita itu walaupun sekarang di 16.500 ya, itu relatif masih stabil dan dibandingkan mata uang regional lainnya masih ya pergerakan masih sejalan lah. Tapi pergerakan kita di pasar saham yang tidak sejalan. Karena terakhir kali indeks saham kita itu turun lebih dari 7% satu hari itu ya, sampai Pak Sukmi Dasko dari Gerindra itu sampai harus ke bursa. Itu adalah pasar saham kita yang jatuh sendiri di tengah pasar regional yang sedang hijau dan sedang naik. Jadi saya tidak khawatir mengenai pelemahan di nilai tukar dan di pasar obligasi. Oke, berarti kalau misalnya memang dikatakan ini menjadi sesuatu yang wajar, tidak perlu khawatir. Sebetulnya apa sih Mas yang terjadi kemarin itu? Ya, jadi ini sebenarnya tuh istilah yang bersifat lebih teknis sih, apa yang terjadi di pasar saham, gitu loh. Karena ada istilahnya namanya margin call dan ada istilahnya namanya kan forced liquidation. Jadi ketika saham itu turun terlalu drastis, investor-investor yang pegang saham itu menjadi panik dan dia tuh akhirnya keluar. Apalagi pebursa saham kita itu dominasi retailnya eh, cukup tinggi ya. Jadi saya mau gambarkan misalnya. Jadi sebenarnya ada indikasi juga bahwa yang terjadi di pasar saham 2 hari lalu itu adalah satu aksi profit taking biasa, terutama di saham-saham konglomerasi. Gitu loh. Jadi saham-saham konglomerasi ini sejak tahun lalu itu adalah saham-saham yang performanya itu bagus sekali, bisa naik 100%, 200% satu tahun. Performanya di atas saham-saham blue chips, misalnya saham-saham seperti BCA, Astra, Telkom, dan lain-lain. Nah, saham-saham konglomerasi ini bagus, tiba-tiba ini ada aksi jual yang cukup masif di pagi hari itu 2 hari lalu. Gitu loh. Saat ada aksi jual saham konglomerasi ini dan memang banyak retail investor yang masuk ke situ, retail investor pun menjadi ada satu kepanikan tersendiri. Mereka pun melakukan aksi jual, gitu loh. Nah, aksi jual ini yang menggulung kemudian untuk sampai saham-saham konglomerasi ini turun sangat dalam, minus 20%, dan sentimen ketakutan ini juga menyebar ke saham-saham blue chips lainnya, yaitu saham-saham yang seharusnya secara fundamental relatif aman. Maka dari itu kemarin itu ada rebound yang cukup kencang kan setelah indeks saham kita minus 3%, rebound 1,4% sendiri. Karena ini memang ya koreksi yang wajar, lalu di pasar saham itu naik turunnya saham itu merupakan satu hal yang biasa. Oke, Mas Satria, tapi bisa nggak dikatakan seperti ini? Karena memang ada banyak spekulasi yang bermunculan di masyarakat. Apakah dana asing yang keluar dari bursa kemarin itu juga merupakan respon? Ada ketidakyakinan dari investor meskipun sejumlah pejabat sudah berusaha memberikan keterangan langsung kemarin. Ya, saya kurang setuju sebenarnya jika disebutkan oleh ini yang keluar itu adalah asing ya. Jadi memang betul. Jadi saya gambarkan dulu tren jangka menengah dan tren jangka pendeknya. Dalam jangka pendek sebenarnya yang keluar kemarin kan itu bukan asing di pasar saham. Itu loh. Saya bisa gambarkan. Saat indeks saham kita terkoreksi dalam sekali, minus 7% waktu itu ya, 2 hari lalu ya. Asing itu hanya mencatatkan net sell 300 miliar di saham BBRI. Saham sejuta umatnya bukan hanya di domestik tapi juga asing. 300 miliar itu merupakan hal yang kecil bagi perusahaan seperti BRI yang market cap-nya atau valuasinya di atas 500 triliun misalnya. Nah, asing itu sudah keluar di saham BBRI sepanjang tahun 2024. Itu 37 triliun net foreign sale. Jadi untuk asing keluar di saham BBRI 300 miliar atau keluar di sahamnya Bank Mandiri misalnya kan 400 miliar, keluar di sahamnya Telkom 100 miliar, itu sangat kecil. Nggak mungkin itu akan menggerakkan indeks sampai segitu dalamnya sampai minus 7% itu. Gitu loh. Kalau asingnya keluarnya 2, 3, 4 triliun satu hari, mungkin bisa. Gitu loh. Tapi faktanya itu tidak ada aksi jual asing yang masif. Gitu. Jadi sepertinya sih memang itu 2 hari lalu tidak ada spesifik sentimen dari sisi asing yang menggerek harga saham kita turun. Nah, tapi memang indeks saham itu Okta ya, dan pemirsa Kompas TV, itu adalah sesuatu yang bersifat sangat netral. Jadi kalau misalnya perekonomiannya kita bagus, pertumbuhan perusahaannya itu profitnya cuannya semakin banyak, maka indeks saham akan bagus juga. Begitu pula sebaliknya. Dalam setahun terakhir memang ada perlambatan laba yang dibukukan oleh perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau Anda biasanya tumbuh, misalnya bisnis Anda itu tumbuh bisa 1-2 juta per bulan gitu kan ya, bertambah profitnya, tiba-tiba sekarang itu kan melambat.
gitu atau bahkan minus. Nah, ini yang menyebabkan kekhawatiran investor bahwa ujung-ujungnya yang dilihat seluruh investor domestik dan asing adalah seberapa cuan perusahaan itu, seberapa bagus pertumbuhan laba dan profitnya. Dan itu yang memang harus diakui, 2 tahun terakhir itu relatif melambat, berdampak dari perlambatan makro secara umum. Oke, baik. Terima kasih, Mas Satria. Nanti kita lanjutkan kembali dan saudara usai jeda Kompas Bisnis akan kembali masih dengan ulasan mengenai keputusan BI menahan BI Rate serta kebijakan pemerintah yang harus diambil pemerintah untuk menahan investor asing dan mendinginkan rupiah. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda saudara dan masih bersama kita Head of Equity Research and Chief Economist Bahana Sekuritas Putra Satria Sambijantoro. Mas Satria, kita lanjutkan kembali. Mas, kita bicara soal bagaimana sebagian awam kan ada yang bertanya nih, apakah pelemahan rupiah saat ini mirip ketika krisis di masa lampau atau sebenarnya fundamental kita ya masih baik-baik aja kok? Ya, ya kalau misalnya kita lihatin pelemahan rupiah dalam beberapa tahun terakhir ya, terutama dalam 1 tahun terakhir lah, ini merupakan fenomena yang sangat normal. Itu ada fenomena di mana strong dollar, yaitu memang arus modal itu sedang beralih ke Amerika Serikat. Karena ekspektasinya di ekonomi Amerika Serikat itu kan lebih kuat. Jadi ya arus modal itu simple saja sebenarnya. Eh, Modal itu atau capital akan mengalir ke ekonomi yang negaranya lebih kuat. Dengan ekonomi yang negaranya lebih kuat, maka suku bunganya bisa lebih tinggi. Gitu loh. Ya, saat suku bunganya sedang tinggi, ekonominya lebih kuat, ya memang dana-dana asing sekarang, dana-dana seluruh dunia mengalir ke Amerika Serikat yang menyebabkan strong dollar phenomenon. Jadi saya lihat, ini situasinya cukup berbeda ya, bahkan sangat berbeda dibandingkan dengan misalnya krisis 1998 gitu loh. Walaupun rupiah kita secara nominal itu mirip 16.500 sekarang kan dibandingkan dulu saat krisis 1998 sempat di 16.800. Tapi kan PDB-nya kita atau ekonominya kita mungkin 10-20 kali lebih besar dibandingkan 30 tahun lalu gitu kan, 20 tahun lalu gitu loh. Jadi di ibaratnya itu tiba-tibanya saya tuh suka beli tukang jual nasi goreng. Sekarang tuh nasi gorengnya di harga 20.000 gitu loh. Terus 20 tahun lalu saat 98 itu kan nasi gorengnya murah hanya Rp2.000. Kita udah bisa membandingkan karena secara ya mungkin ekonomi, penghasilan, terus PDB Indonesia sekarang jauh lebih besar dibandingkan 1998. Dan jangan lupa cadangan devisa kita juga jauh-jauh lebih kuat dibandingkan 1998 untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah kita. Oke, artinya menjadi catatan bahwa ini tidak seperti krisis yang lalu, tetapi menjadi masih dalam batas wajar begitu, bagaimana pelemahan rupiah. Kita kembali ke kebijakan Bank Indonesia, Mas Satria, yang bilang konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Fakta apa sebetulnya yang sebenarnya ingin diutarakan Bank Indonesia? Daya beli yang lemah dan iklim investasi yang lesu kah atau seperti apa? Oke, jadi ada yang perlu saya garis bawahi di sini, bahwa ekonomi Indonesia itu adalah bersifat fiscal policy driven economy, bukan monetary policy driven. Jadi itu artinya kan seperti ini ya, kalau misalnya kita punya 2 tangan, itu atau ekonomi itu punya 2 tangan untuk misalnya bertanding tinju misalnya, itu ada 2 tangan itu adalah satu di fiskal yaitu Bu Sri Mulyani, itu satu di moneter yaitu Pak Peri Warjio gitu kan ya. Nah, ekonomi kita itu sebenarnya lebih bergantung pada kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu sangat bergantung tuh saat Bu Sri Mulyani atau Pak Prabowo melakukan makan gizi gratis itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Tapi tidak melulu jika misalnya nih ya Bank Indonesia rate diturunkan langsung 100 basis poin jadi 4% bulan depan. Belum tentu pertumbuhan ekonomi dan konsumsi domestik akan terkerek naik. Karena kita tidak terlalu terekspos terhadap sektor finansial, sektor perbankan, kredit to GDP kita hanya 40%. Hanya 40% dari masyarakat yang punya tabungan di bank. Di Singapura, di Amerika Serikat, itu hampir 100%, sekitar 100% misalnya. Tuh. Jadi, dalam kondisi seperti ini, sebenarnya Bank Indonesia rate atau kebijakan moneter lebih berpengaruh pada arus finansial pasar modal.
yaitu dalam hal ini transmisinya ke nilai tukar rupiah. Jadi pertumbuhan adalah jurisdiksi dari Kementerian Keuangan dan Bu Sri Mulyani, gitu kan. Stabilitas adalah jurisdiksi dari Bank Indonesia dan Pak Peri Warjio. Jadi sangat bisa dimengerti saat dalam kondisi pasar modal sedang eh, volatile seperti sekarang ini ya, Bank Indonesia memutuskan, oh oke, kita mempertahankan suku bunga, gitu loh. Karena ya memang nih fiskal ini yang harus lebih memegang peranan. Sedangkan kalau misalnya nih ya, tiba-tiba nilai tukar rupiah itu melemah 16.500 ke atas misalnya gitu kan ya, itu langsung arus modal asing itu bisa keluar, bisa mempengaruhi sentimen investor di pasar saham dan pasar obligasi gitu loh. Jadi ini adalah jurisdiksinya Bank Indonesia, lebih dari stabilitas pasar modal. Artinya tetap ini bisa menjadi apa ya, stimulus untuk tetap menjaga bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah ya Mas Satria. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Mas Satria, Head of Equity Research and Chief Economist Banes Sekuritas Putra Satria Sabijantoro. Terima kasih, sehat selalu. Sama-sama Bang, terima kasih. Selamat pagi.